Ini ada pertanyaan ya, Pak, misal kita nggak paham sama pembelajarannya, kita boleh nemuin Bapak langsung nggak? Boleh gitu ya. Jadi silakan aja datang ke kampus, insya Allah saya ada terus jam 8 sampai jam 4 sore itu saya ada di kampus, kecuali kalau misalnya ada tugas atau lagi di luar kota dan sebagainya. Nah itu seperti itu. Kan kalian bisa konsultasi dulu, ada nomor handphone saya kan. Ini gak bisa diusahakan saya dan itu seperti itu, soalnya kan praktek apa kurang memungkinkan. Untuk yang diajarkan buat kedepannya apa aja Pak. Jadi karena apa ya, UTS UASnya wajib di sini, wajib multiple choice 20 soal. Terus kalau saya mau ngajarin prakteknya gimana gitu loh. Yang buat ujian UTS UASnya aja cuma seperti itu gitu loh. Kalau aplikasi nggak ada ya, jadi nggak ada aplikasi yang harus dipersiapkan, pakai tracer juga. Eh, ya karena nggak ada prakteknya kan ya, tapi ya nggak tahu ya nanti kalau misalnya mau praktek dan sebagainya. eh Kalau misalnya di situ 1 kali seminggu offline, ya karena kondisi itunya ya, jadi karena kondisi corona ya mungkin seperti itu. Jadi kebijakan kampusnya kita tidak bisa mengadakan pertemuan tatap muka langsung ya. Kalau misalnya diadakan seperti itu ya ngapain online segala gitu, langsung aja tetap muka. Itu jadi kondisi saat ini itu saya meragukan apa hasil belajarnya itu kurang sekali ya kalau saya lihat sih. Tapi tergantung kalian sih, tergantung kalian mau praktek apa enggak. Jadi kan kadang kan kalau contoh misalnya saya kasih contohnya di video pengayaan dan sebagainya kayak kemarin kalian apa computer ethical hacking, tapi kalau nggak mempraktekkan sendiri nggak akan bisa gitu. Jadi bedanya tatap muka langsung dengan e-learning atau pembelajaran online seperti ini, yang aktif harus kalian. Jadi kalau kalian tidak aktif maka nggak akan bisa. Jadi harus kesadaran sendiri. Contoh yang kelas kalian yang kemarin yang computer ethical hacking tuh yang semangat sekali yang mempraktekkan semuanya itu Satria kalau nggak salah sih, Satria. Nah, dia jadi bisa semua gitu seperti itu. Jadi intinya pada kalian sendiri ya. Jadi di situ di video pengayaan ditonton, jangan hanya di nek saja, di skip aja. Di situ syukur-syukur kalau misalnya saya berikan di situ ada buat latihan, nah kalian cari soal juga banyak di internet, cari soalnya yang seperti itu, terus kemudian kalian coba sendiri. Jadi harus aktif seperti itu. Kalau kalian nggak aktif, otomatis nggak bisa. Hanya lihat e-learning di nek yang penting 100% selesai gitu. Tapi nggak dilihat videonya, nggak dibaca, itu gimana bisanya gitu. Jadi harus kalian harus bisa belajar sendiri seperti itu. Oke, untuk kampus lain udah ada yang offline Pak? Nggak ada setahu saya ya. Kampus lain tuh di mana? Mereka kayak yang di ini juga pada datang ke kampus paling yang misalnya bimbingan atau yang ada kegiatan school dan kegiatan school UKM ya kemarin kayak kemarin UKM bulu tangkis pada datang semua banyak. Nah contoh seperti itu kalau di kampus sendiri kebijakannya itu tidak membolehkan ya, mahasiswa untuk datang ke kampus. Setahu saya yang lainnya juga sama, STF, IAIN, seperti itu. Kalau misalnya seandainya ada yang offline masuk seperti biasa setiap hari, itu berarti dia nggak punya fasilitas atau sarana prasarana untuk melangsungkan perkuliahan online.
mensepakati fakultas ekonomi udah ada yang offline. Wah itu saya belum dapat informasinya ya seperti itu. Tapi yang jelas untuk apa dari Kemendikbud itu belum belum ada apa. Jadi kan kita sesuai aturan dari pemerintah ya. Jadi bukan hanya sekedar kita yang bikin sendiri. Oh itu offline karena ini bukan. Tapi karena memang kebijakan dari pusat, dari TV, dari sebagainya. Nah kalau seandainya itu ada yang masih mengadakan perkuliahan, kemudian kan ada aturannya juga tatap muka jaraknya berapa meter, terus kemudian maksimal kapasitas itu setengah dari jumlah kapasitas dan sebagainya, kemudian pakai protokol kesehatan, pakai masker dan sebagainya seperti itu. Nah, eh, kalau itu misalnya dari tepati ada yang laporan akan didatangi gitu, misalnya contoh eh, kasusnya itu dulu di madrasah kalau nggak salah sih madrasah. Satpol PP datang gitu dari madrasah, yang lainnya kan SD, SMP pada offline apa pada online semua. Nah itu madrasah masuk karena ngaji kan ya fasilitasnya nggak ada, tetap masuk. Nah itu langsung didatangi sama Satpol PP karena aturannya belum boleh seperti itu. Kan berkerumun juga belum boleh gitu seperti itu. Tuh kalau misalnya sepakati Fakultas Ekonomi mengadakan tatap muka ya nggak tahu itu seperti apa. Tutorial sedikit-sedikit saya sudah bikin ya. Jadi nanti akan saya coba saya bikin kalau ada waktu ya. Karena gini ya, untuk mempersiapkan konten konten e-learning itu butuh waktu banyak. Jadi butuh waktu banyak sehingga saya waktunya tersita untuk bikin konten kalian. Kan saya ngajarnya kan Capcom, terus kemudian apa komputer ethical hacking, admin jaringan, terus kemudian sama PDTI, terus sama Jarkom 2. Jadi ada 5 mata kuliah. Saya harus mempersiapkan semuanya. Jadi waktu saya tersita untuk membuat itu, belum yang bimbingan. Saya ada bimbingan KP, bimbingan skripsi angkatan 2016, bimbingan skripsi angkatan 2017. Tuh. Jadi eh, kalau misalnya saya sudah bisa ngupload tuh bersyukur ya. Kemarin saya sudah langsung ya 3 video ya. Jadi itu sambungan itu untuk Jarkom 1 ya. Nanti akan saya lanjutkan Jarkom 2, Jarkom 3 dan seperti itu. Oke ya. Belum saya sebagai yang di akademik kan saya sebagai sekretaris apa SPMI standar penjamin mutu itu kan harus bikin juga laporan dan sebagainya. Jadi harusnya kan misalnya standar mutu kan kita uji langsung ya, jadi ada asesmen. Nah di sini nggak bisa dilakukan, jadi harus bikin untuk akreditasi. Kan nih sekarang kan kita lagi mengajuin akreditasi untuk PI, minta jadi sabti seperti itu. Nah itu kan ada SPM itu sangat berpengaruh untuk bisa dapet D-nya itu seperti itu. Oke, jadi kalau misalnya apa ya, ya nanti juga saya akan bagi waktunya lagi ya kalau misalnya kalian mau mau ke kampus terus kemudian atau bikin kelompok dan sebagainya yang ngajarin kalian itu saya juga kader waktunya gitu, waktunya. Jadi yang masalah tuh bukan apa-apanya, kalian berdatang saya ada gitu, tapi waktunya gitu. Jadi ya itu mungkin jalan satu-satunya kalau saya ada waktu saya bikin tutorial aja seperti itu ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Bebas mau nanya apa aja boleh.
Oke, jadi masing-masing kan punya kebijakan sendiri-sendiri dosennya ya. Jadi kalau untuk Telkom 4 ini kebetulan yang eh, ketuanya istilahnya itu saya. Jadi yang masih nilai saya. Tapi juga kalau misalnya ada tugas dosen lain, otomatis ya apa istilahnya. Jadi satu mata kuliah itu ada satu dosen pengampu, satu pokok. Ada dosen pokoknya, pengampunya siapa, seperti itu. Jadi kalau yang lainnya itu membantu gitu loh, membantu menyiapkan konten dan sebagainya. Kalau untuk penelitian ya dosen utama itu. Nah untuk jam keempat dosen utamanya adalah saya, gitu ya. Eh, praktek ya pakai disco pakai tracer dari Fahri gitu. Oke, ini untuk materi Jarkom Jarkom 4 sudah ya. Jadi silakan absen, absennya kan sudah tahu dirinya ya. Kita lanjut ke CHFI ya. Jadi biar nanti siang saya nggak ada, jadi saya bisa mengerjakan pekerjaan yang lainnya lagi. Ya sebentar. Tuh udah dikasih tuh. Absennya tetap ya. Jadi sampai ini kan sampai selesai perkuliahan ini absennya di situ terus. Jadi kan intinya sih eh, nul apa namanya print screennya kan itu ya. Jadi harus ada SS-nya kan untuk absennya. Oke, nah untuk materi yang ini 25 orang cuma ini aja ta. Nggak ada yang lainnya lagi ta. Oke, lanjut. Jadi sini sesi berikutnya ya, computer hacking forensik. Untuk link absen itu masih sama ya Pak Pak Martanto. Untuk teman-teman semua link absen itu masih sama dengan yang lain, dengan pelajaran-pelajaran sebelumnya. Sudah saya share kembali di dalam chat, silahkan di copy paste dan tolong disimpan ya. Karena nantinya selama uh, melakukan Zoom, teman-teman akan absen di sana. Oke, itu udah ada penjelasan dari admin terkait absen ya. Oke, ya udahlah yang hadir ya udah yang segini aja ya. Oke, jadi yang di screenshot pada saat misalnya contoh kan kalau template saya kan sama ya istilahnya ya. Jadi pas tampilan seperti ini di SS ya. Jadi di SS untuk bukti absensinya. Kalau yang gambar yang lainnya kan mungkin sama ya. Nah, kalau kalian lebih memahami tentang komputer hacking forensik, kalian bisa nonton serial CSI, Cyber Crime Investigation ya. CSI itu drama apa serial dari Amerika tahun 2000-an, 2000 berapa ya? 2006, udah lama yang jelas deh. Itu tentang gimana apa mendapatkan bukti dan sebagainya ya. Jadi kalau sebenarnya di Indonesia tuh yang saya lihat itu salah. Judul apa sih? CSI, ketik aja CSI. Di situ nanti ada CSI Miami, ada CSI Cyber, ada CSI
banyak, CSI-nya banyak. Tapi yang semuanya sih hampir sama, tapi kan ada yang seru, ada yang enggak. Kalau saya dulu senangnya yang CSI Miami ya. Jadi itu tentang bagian forensiknya ya. Jadi bagian forensik mencari bukti. Jadi misalnya ada sebuah kejahatan, terus kemudian kejahatan itu dikumpulkan buktinya. Nah itu teknologinya canggih sekali ya. Istilahnya itu tahun 2006 loh ya. Kalau 2006 atau 2011 ya, antara itulah. Filmnya tuh film lama, tapi teknologinya sudah bagus sekali gitu. Jadi misalnya contoh eh, ada sebuah kasus, misalnya di situ ada orang mati ya, nah, itu bisa ketahuan gitu loh. Jadi dia habis berantem sama siapa bisa ketahuan. CSI pokoknya seperti itu, CSI itu serial lama tapi bagus, istilahnya bagus. Jadi kita bisa menentukan, jadi nyambung dengan komputer hacking forensik ini. Jadi kalau misalnya ada suatu kasusnya pembunuhan dan sebagainya atau kecelakaan aja, kecelakaan di jalan raya, itu sebenarnya nggak boleh ditolong gitu aturannya ya. Kalau di Indonesia kan langsung ditolong, misalnya dia ada di tengah jalan langsung dipikirin dan sebagainya. Nah, untuk meminggirkan korban itu ada aturannya juga, nggak bisa sembarangan. Jadi seperti itu ya. Jadi aturannya untuk meminggirkan korban seperti apa. Karena jadi bukti itu ada di tempat kejadian perkara. Nah, kalau misalnya itu dirubah tempat kejadian perkara, maka otomatis bukti itu akan hilang. Nah, itu contoh seperti itu. Nah, karena di Indonesia itu sistem kemanusiaannya tinggi, jadi tidak berlaku. Misalnya contoh ya, ada orang meninggal di kamarnya gitu, lagi di kosannya misalnya meninggal. Nah, itu kan langsung pada masuk dan sebagainya. Jadi pada lihat dan sebagainya, harus nggak boleh gitu. Karena kalau di CSI itu tapak apa sepatu, jadi sejak sepatu itu bisa ketahuan sepatunya siapa gitu. Ban mobil itu mobilnya mobil apa dicari langsung ketemu gitu. Seperti itu. Sampai kan kalau misalnya kita berantem atau sebagainya suka nyakar, kalau cewek terutama ya misalnya itu nyakar, nah itu bisa ketahuan dari DNA dari di bawah kuku, contoh seperti itu ya. Pokoknya menarik sekali gitu loh kasus filmnya seperti itu ya, kebanyakan pembunuhan terus mencari baunya seperti apa. Terus kemudian juga jejak bekas darah juga bisa diambil, jadi tahu tuh darahnya siapa. Makanya di Indonesia kan itu ada sistem EKTP ya, itu tujuannya ke arah situ gitu loh. Jadi kalau kita kan udah ada sidik jari kita, terus kemudian ada mata kita ya, semuanya terekam, terus itu database yang besar. Nah, itu bisa dimanfaatkan untuk berbagai hal. Salah satunya untuk itu menyelidiki kejahatan. Jadi kalau data sidik jari kita sudah ada di database, seluruh orang seluruh Indonesia gitu loh. Jadi misalnya terjadi suatu kejahatan, nah kejahatan tersebut kita menemukan sidik jarinya kita cari database langsung ketahuan siapa pelakunya. Seperti itu. Jadi hebatnya seperti itu. Jadi kalau biasanya kan kalau di Amerika itu kan yang terekod adalah para penjahat ya biasanya database. Jadi kan sudah pernah dihukum dan sebagainya itu biasanya ada rekod database-nya. Kalau orang biasa nggak ada gitu. Hanya di Indonesia saja sampai direkam sidik jari dan sebagainya seperti itu. Jadi eh, di Indonesia masih belum bisa istilahnya untuk CSI-nya, untuk yang forensiknya tuh masih terbatas, jadi istilahnya gitu. Jadi kalau namanya kan di situ nanti ada istilahnya kita langsung aja untuk penilaiannya sama. Jadi ini contoh apa? Kalau yang eh, komputer hacking forensik ini saya aja yang ngajar ya, karena nggak ada dosen yang bisa, makanya hanya saya ini. Jadi hanya saya sendiri. Eh, ini kebetulan jadi sebelumnya kan kita sudah kerjasama dengan IC Council ya, tetapi kerjasamanya terputus sehingga saya tidak bisa menggunakan modul yang ada di IC Council. Nah ini, saya ngambil materinya ada 2 buku ya.
Jadi ada 2 buku yang saya ambil dari 2 buku bahasa Inggris. Jadi mohon maaf untuk materi komputer hacking forensik bahasa Inggris semua ya. Karena referensinya juga bahasa Inggris semua gitu, yang Indonesia belum ada. Jadi untuk ini kan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 13 ya. Nah ini yang sampai network forensik, terus kemudian putting it all together. Jadi yang model looking ahead. Tapi kayaknya presenting your thinking aja ya harusnya ya. Nanti coba saya rubah ya. Jadi di kayak misalnya materinya yang itu forensik itu apa, digital forensik itu kayak gimana, contoh kayak gitulah materi-materinya seperti itu. Jadi saya lebih apa, nah ini kan kalau yang saya ceritain tadi kan versi forensiknya. Nah kita nanti arahnya fokusnya ke digital forensiknya gitu. Kalau prakteknya di sini ada banyak tool, di situ kan ada lab sama tool ya. Ada tool-tool, tapi toolnya itu karena terbatas ya, karena yang gratisan itu kan terbatas. Kalau yang berbayar juga itu kan mahal sekali untuk forensik. Syukur-syukur kalian nanti bisa bikin ya tool forensiknya. Jadi kayak misalnya contoh ya, forensik tuh toolnya yang dipakai misalnya, oh banyak ya toolnya ya. Jadi kalau kita misalnya contoh untuk mencari bukti daripada suatu tempat kejadian perkara, itu ada sebuah komputer. Nah, komputer itu perlakuannya beda. Kalau itu nanti komputer nyala atau mati, ada beda perlakuannya. Kalau nyala seperti apa, kalau mati seperti apa, nanti itu ada perlakuannya. Nah, terus kemudian setelah kita amankan itu yang digitalnya itu ya. Nah, itu kemudian kita bikin cloning. Nah, yang kita analisa itu adalah cloningannya itu. Jadi yang bukti asli itu original ada disimpan. Jadi yang kita analisa itu adalah cloningannya. Jadi seperti itu. Nah, itu kan berarti butuh tool untuk mengcloning, contoh seperti itu. Nah, terus kemudian kita analisa. Jadi kan kalau di film, kembali lagi ke film CSI tadi itu ya. Jadi hard disk tinggal sisa sedikit kepingannya itu bisa diambil datanya. Contoh seperti itu. Sudah dibakar pada itu. Sudah dibakar bisa diambil datanya. Nah, itu kan hebat sekali ya. Jadi kalau kita istilahnya di teknologi di Indonesia kan masih apa ya, kalau yang saya lihat itu masih kurang ya. Kalau apa, jadi kayak contoh begini ya, di situ ada istilahnya anti forensik. Jadi kita bisa memanipulasi. Jadi kalau kalian nonton film-film yang bagus, ada yang tentang itu memanipulasi kejahatan. Jadi kita bisa mengarahkan kejahatan itu kepada orang lain, yaitu anti forensik. Jadi eh, kalau kita bisa kita lihat ya, jadi di Indonesia bisa seperti itu. Jadi banyak banyak kasus yang sebenarnya dia tidak melakukan tapi bisa diarahkan. Itu contoh seperti itu. Di film-film Korea apalagi itu ya. Film-film Korea ada banyak kasus yang drakor itu. Jadi membuat supaya yang tertuduh itu orang lain itu bisa seperti itu. Ini contoh. Kadang makanya tuh kalian juga harus hati-hati, walaupun teman sendiri misalnya pinjam laptop kalian itu harus hati-hati karena bisa dilakukan dipakai untuk kejahatan, contohnya seperti itu. Jadi kan itu anti forensik. Jadi kalau kalian misalnya laptop kalian dipinjam teman kalian, terus teman kalian tuh melakukan hacking pada laptop kalian. Nah, nanti kan kalau dilacak yang ketahuan adalah laptop kalian. Jadi yang terkena tersangkanya adalah kalian karena yang punya laptopnya adalah kalian gitu. Contoh seperti itu. Nah, teman kalian bebas gitu. Nanti anti forensik contoh seperti itu. Ada lagi misalnya contoh
kadang kan kalau kita, ya ini saya bukan menyalahkan teman dan sebagainya, bukan ya. Jadi kalau kasusnya banyak kasusnya seperti itu. Jadi tanpa kita sadar rambut kita rontok dan sebagainya diambil. Nah kemudian ada suatu kasus kejahatan, pembunuhan apa, nah diletakkanlah itu rambut itu di situ. Nanti analisa, nanti ketahuan, oh ternyata si A ada di sini. Padahal dia nggak ada di situ karena hanya diletakkan rambutnya gitu. Nah itu bisa aja seperti itu. Jadi bukti-bukti bisa mengarahkan satu orang, padahal orang itu tidak melakukan. Sangat berbahaya. Nah, ada juga istilahnya kalau kita di main komputer kan ada yang namanya zombie ya. Jadi komputer kita bisa disebut sebagai zombie. Itu bisa, contohnya, jadi kalau kita misalnya kan kebanyakan kalau orang Indonesia kan pakai Windowsnya Windows bajakan. Kemudian kita pakai crack supaya bisa kebuka. Pakai Pico atau pakai apa lagi itu. Ada banyak ya macamnya. Nah, itu ternyata itu di situ bisa ditutupi gitu. Bisa ditutupi suatu program jahat ya. Jadi tujuannya apa, nanti bisa diambil alih komputer tersebut. Nah seperti itu. Jadi kalau misalnya penjahat melakukan DDoS, serangan DDoS ya, itu tidak sendiri, jadi nggak akan mempan ya sendiri. Jadi itu membutuhkan orang apa, komputer banyak agar bisa terefektif. Walaupun di satu komputer juga bisa ya, tapi kan lebih efektif banyak. Jadi misalnya contoh kan kita ada toolnya untuk melakukannya ya, bisa melakukan ping. Kalau sekali di komputer kita pakai aplikasi bisa 1000 kali, 1000 kali ping ke target. Nah kalau misalnya di situ ada, kan kita nggak ingin ketahuan, maka kita menggunakan komputer lain untuk melakukan pingnya. Jadi pakai zombie itu, jadi diaktifkan zombinya, kemudian melakukan ping tanpa disadari oleh yang punya komputernya. Komputernya nggak tahu tuh kalau itu dipakai buat ping. Seperti itu, zombie seperti itu. Jadi dipakai buat menyerang target. Nah kalau 1000 dikali 1000 kan udah berapa ribu, otomatis berhasil. Jadi sistemnya akan hang ya, karena kelebihan yang ngeping banyak sih ya, gitu. Contoh seperti itu. Oke, itu ya. Jadi sangat menarik mata kuliah ini ya, sangat menarik karena kalau kemarin cah ya, computer ethical hacking itu kalian belajar ngehack. Nah itu ya, saya yakin tidak banyak yang mempraktekkan ya apa yang saya di situ, materinya nggak banyak pasti. Kalau kalian mempraktekkan pasti jago lah. Nah di sini itu setelah kalian tahu aturannya, kemudian gimana caranya hackingnya. Nah sekarang ini kalian diajarkan untuk menemukan buktinya gitu. Jadi kalau misalnya di uh, apa yang sudah kamu lakukan itu ada buktinya gitu. Jadi segala sesuatu walaupun kalian sudah hapus dan sebagainya, itu pasti akan meninggalkan jejak digital seperti itu. Nah itu juga kalau misalnya kalian contoh jejak digital nih ya. Jadi hati-hati kalau kalian ada di medsos atau di mana aja ya yang online ya istilahnya. Kata-kata kalian, terus kemudian foto atau apa dan sebagainya. Kadang kan misalnya apalagi yang perempuan misalnya contoh ya, dia masih belum belum misalnya belum belum tobat lah, dipakai pakaian seksi dan sebagainya, terus kemudian dia upload ya, yang itu bukti digital ya. Nah itu tidak akan hilang ya selamanya seperti. Walaupun kalian sudah tobat dan sebagainya, kemudian tak pakai hijab dan sebagainya, nah itu bukti digital bahwa kamu pernah seksi, pernah apa, memajang video apa gambar-gambar seksi dan sebagainya, itu tidak akan hilang. Nah makanya hati-hati seperti itu. Walaupun kamu sudah hapus pada diri kamu, orang lain kadang bisa menyimpannya gitu. Jadi kalau bisa di medsos jangan sampai ada foto kalian, harusnya seperti itu ya.
Kenapa kok seperti itu? Ya sekarang banyak ya, terutama perempuan, hati-hati ya. Kayak ini kan misalnya ada gambarnya bisa dipelet ya, gitu ya. Seperti itu. Jadi hati-hati. Jadi jangan gampang apa istilahnya men-share atau mempublikasikan foto kalian seperti itu. Eh, tapi ya walaupun itu ya saya juga nge-share ya, tapi kan nggak secara langsung mengarah ke saya gitu. Hanya orang yang kenal saya aja kan ya yang saya tahu gitu loh. Di nama sosial media juga jangan nama asli kita, karena itu bisa sebagai celah untuk tindak kejahatan digital ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu harus diperhitungkan ke depannya seperti apa. Jadi kayak misalnya jejak internet itu juga walaupun sudah bisa dihapus ya. Jadi misalnya kita buka situs-situs yang nggak benar seperti itu. Kemudian sudah selesai buka kita hapus. Walaupun kita hapus historinya itu masih ada yang tertinggal di situ. Jadi bisa ketahuan seperti itu. Ada toolnya yang bisa kita buka. Jadi bisa mengakses histori yang sudah pernah kita lakukan. Walaupun di situ sudah kita hapus historinya, tapi kita bisa ketahuan, bisa tahu kebiasaan kita buka apa seperti itu. Jadi hati-hati ya mulai sekarang ya. Segala sesuatu itu pasti meninggalkan jejak. Walaupun sekarang nggak ketemu ya, tapi bisa nanti kapan bisa ketahuan. Dan saya kalian kemarin di Ceh, kalian sudah coba mempraktekkan atau membuka sesuatu kemana dan sebagainya. Ya walaupun sudah kalian tutupi, kalian hapus chat-nya dan sebagainya, tapi tetap nanti bisa ketahuan. Gitu. Jadi, makanya kalau mengakses sesuatu sistem, jangan sampai apa istilahnya merusak atau sebagainya. Karena sekarang itu bisa dituntut kejahatan atau bahkan mungkin bisa diserang baliknya itu. Nah kalau kita misalnya sendiri kita nyoba nyerang ya, ke sebuah perusahaan, nah di perusahaan itu bukan hanya satu yang pengelolanya bisa banyak. Nah kalau nyerang balik kita heran kita hanya sendiri mereka banyak kan gitu. Seperti itu. Kemudian di sini untuk materinya ada tentang materi legal ya. Legal di sini adalah eh, jadi bukti itu tidak selamanya bisa dijadikan sebagai bukti dalam persidangan karena ada bukti yang sah dan bukti yang tidak sah. Jadi kayak misalnya contoh kalian melakukan penyadapan atau merekam ya, nah itu tidak bisa dijadikan sebagai bukti gitu karena untuk melakukan rekaman dan sebagainya itu harus ada izin. Nah, itu baru bisa dijadikan sebagai bukti. Jadi nggak bisa sembarangan gitu. Rekam itu juga ada aturannya gitu. Makanya kalau kita mau melakukan interogasi dan sebagainya harus surat perintah, ada surat perintah untuk melakukan interogasi atau penangkapan dan sebagainya yang dikeluarkan oleh jaksa. Nah kalau tidak ada itu maka tidak legal, nggak resmi gitu. Jadi nggak sah nanti hasil dari investigasi itu, hasil dari wawancara atau hasil dari interogasi tidak akan bisa dijadikan sebagai bukti kalau gitu tidak dilakukan dengan cara yang sah. Jadi banyak hal gitu ya yang ya istilahnya kalau ceh kemarin ceh jadi penjahatnya sekarang kalian jadi polisinya gitu. Materi ini seperti itu. Oke, mungkin nanti agak menjemukan ya untuk di modulnya di modul per topiknya itu agak menjemukan, masih menjemukan karena bahasa Inggris, kemudian ya hanya penjelasan aja ya, dan nanti untuk lebih dalamnya juga kita perlu prakteknya ya. Biasanya tugasnya itu saya suruh nyoba tool. Jadi ada banyak tool forensik yang bisa kalian lakukan secara gratis. Nah, saya suruh kalian coba. Biasanya seperti tugasnya seperti itu. Nah, setelah kalian coba, kemudian kalian bikin
laporannya seperti apa. Jadi nanti bisa kalian eh, pengennya sih saya masukin ke draft ya. Jadi biar kalian bisa baca semua. Jadi misalnya kerjaannya Rubang itu seperti apa, kerjaannya Arya seperti apa. Jadi bisa ketahuan di situ kan, orang lain bisa baca bahwa hasilnya seperti ini. Tuh, untuk tugas kemungkinan seperti itu ya. Jadi akan saya toolnya ya. Ada banyak kayak apa ya, Nexus ya, Nexus itu ya, kayak Nexus. Terus kemudian Nmap juga itu untuk network forensik ya, Nmap bisa juga. Kemudian get data pack itu juga termasuk forensik. Kita bisa mengambil data dari yang hilang, itu yang gratisnya ya. Terus kemudian juga ada juga yang saya belum nemu sih. Jadi untuk memperbaiki pixel ya. Jadi gambarnya itu burem, bisa dibikin jernih. Nah, pakai tool forensik itu ada. Saya belum nemu. Saya nemunya tuh yang bayar semua gitu loh. Yang gratis nggak ada. Nah itu. Nah kalau kalian bisa membuat seperti itu kan keren ya. Istilahnya membuat tool-tool seperti itu. Kemudian bisa kalian share secara gratis. Nah, itu untuk membantu semuanya. Oke, mungkin itu aja ya. Jadi sekilas untuk pengantarnya. Ada pertanyaan? Oke, silakan sekarang dibuka pertanyaan. Bebas. Mau nanya apa bebas. Yuk. Jadi hanya sekilas pengantar aja, makanya saya ngomong nggak lama-lama. Kalau mau ngomong materinya sampai jam 10 satu mata kuliah, berarti kan harus materi gitu. Nah, kan semuanya ada schedule. Kalau semuanya disampaikan pada materi ini, nanti berikutnya gimana gitu. Jadi ada schedule kapan menyampaikan gitu loh. Nah, minggu depan mungkin akan saya share ya contohnya apa aja. Jadi intinya sih kalau digital forensik kebanyakan yang bermain adalah toolnya. Tapi ya kita keahlian gimana cara menggunakan toolnya itu. Karena ada parameter-parameter yang perlu kita setting sehingga kita bisa apa istilahnya membuat itu ya. Jadi menjalankan aplikasi-aplikasi itu seperti itu. Silakan bertanya. Saya lihat Atika nguap, saya jadi ikutan pengen nguap ya. Ya silakan bertanya. Tentang forensik ini, masa kalian nggak tertarik sih? Menarik sih materinya tuh. Untuk materi mata kuliah ini menarik daripada jargon menarik ini ya. Jadi ini agak lama saya materinya untuk membuatnya karena referensinya bahasa Inggris semua. Jadi ya mungkin saya harus buat sendiri gitu. Jadi kita kan kalau forensik yang di kepolisian atau di FBI atau dimanapun itu kan semuanya khusus itu ya. Jadi ada satu komputer yang dipakai khusus untuk melakukan itu. Nah kalau kita yang kita lakukan nanti aplikasinya aplikasi yang gratisan, jadi banyak keterbatasan gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalnya contoh kan untuk melakukan searching ya, misalnya searching bukti tentang sidik jari gitu. Kalau komputernya cuma core atau apa ya lama banget gitu. Seperti itu. Jadi ya memang harus komputer canggih ya. Masih canggih di sini speknya yang paling tinggi. Jadi untuk melakukan searching, misalnya searching sidik jari atau foto, kan itu bisa juga melakukan kecocokan ya. Jadi ya kayak di film-film gitu aja tuh, forensik sih. Jadi misalnya
orang ada foto dari belakang, kemudian ada tersangka, fotonya juga ada dari depan. Nah itu benar nggak dia orang itu adalah yang ada di foto ini, walaupun dari belakang ya bisa ketahuan ya. Jadi kalau tingkat kemiripan berapa persen ya gitu, seperti itu. Tuh, jadi kalau nganggur tonton aja itu banyak. Jadi bukan apa ya, banyak menambah pengetahuan kita tentang gimana kita menangani sebuah sebuah kejahatan ya, perkara kejahatan. Nanti bisa kita terapkan di sini. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan atau apa, jangan sampai ada orang masuk nih, ke dalam TKP. Digital forensik sudah ada. Jadi sudah ada undang-undang yang mengaturnya. Tadi kan makanya saya bilang untuk penyadapan itu gimana yang sahnya itu ada. Jadi kalau nanti di modulnya sih legalnya legal di Amerika ya, itu ada apa, ada 4 amandemen dan sebagainya. Jadi nanti akan coba saya cari untuk yang apa namanya yang di Indonesia-nya. Tapi kalau nggak salah sih saya udah pernah yang cyber law tuh, kan materi cyber law itu tentang itu kan. Jadi materi cyber law itu tentang undang-undang hukum itu. Jadi ada juga hukum undang-undang mengatur tentang bukti yang sah itu seperti apa, yang tidak sah seperti apa. Kalau kita misalnya melanggar privasi orang itu undang-undangnya di mana dan sebagainya. Itu di digital di cyber law itu mata kuliah itu membahas tentang undang-undang itu. Nah, digital forensik ada di situ di dalamnya. Jadi makanya segala sesuatu harus sesuai dengan aturannya. Jadi kalau kita mau mencoba untuk istilahnya memecahkan sebuah kasus itu ya sesuai prosedur agar bisa disebutkan sebagai bukti dalam pengadilan. Misalnya contoh gini aja, kalau kadang kan kita ada teman kita di hack ya. Nah itu juga bisa masuk di forensik nanti. Maksudnya di forensik jadi masuk kita bisa mencari siapa yang menghack. Karena semuanya ada jejaknya, bisa ketahuan di situ. Seperti itu. Jadi walaupun sekarang nggak ketahuan, nanti kedepannya bisa ketahuan. Karena eh, seperti pepatah ya, sepandai-pandai kita mengubur bau pasti akan tercium juga, mengubur tangkai ya, karena baunya pasti akan tercium. Jadi kita akan melakukan kejahatan apapun itu pasti akan ketahuan, walaupun itu entah kapan ketahuannya. Makanya hati-hati, selalu berbuat baiklah, jangan banyak berbuat jahat, karena segala sesuatu itu juga ada akan beberapa lipat ya. Jadi kalian menanam, maka kalian juga nanti kedepannya akan menuai atau mengunduh hasilnya ya. Contohnya misalnya kalian sekarang berbuat kejahatan. Ya kalau sekarang nggak balik ke kalian, juga bisa nanti ke depannya. Kalau sampai kalian meninggal belum ada balasan, berarti nanti bisa jatuh ke anak kalian, bisa jatuh ke cucu kalian. Makanya ada kan ya sebuah anak yang dia mengalami banyak kesialan dan sebagainya. Itu mungkin dari dosa dari orang tuanya yang dahulu juga bisa. Seperti itu. Jadi jangan main-main ya. Apalagi yang cowok nih, yang misalnya contoh suka mempermainkan perempuan, misalnya fuckboy gitu ya. Nah, yang dulu lah ya paling ya. Nah, itu eh, bisa jadi kalian nggak nanggung akibatnya, tapi bisa nanti kalau kalian punya anak perempuannya jadi korban fuckboy. Contoh seperti itu. Jadi jangan sampai lah gitu. Eh, stalking itu apa sih lu? Saya nggak tahu bahasa itu stalking itu apa. Ada yang bisa jelaskan itu? Jadi seperti itu ya, segala sesuatu maka diperhatikan. Jadi kalau bisa kita selalu berbuat baik. Kalau cuma lihat-lihat sesuatu mantan sih mah nggak apa-apa, bebas itu mah. Kalau namanya sudah di share, itu berarti
itu berhak, siapa aja boleh lihat. Kalau mantan kenapa sih ya masih dikepoin ya? Kalau jadi istilah contoh gini ya, kita laki-laki itu diberi kebebasan untuk memilih. Kalau misalnya kalian sudah memilih satu perempuan, kemudian perempuan itu menolak, nggak mau, ya udah nyari yang lainnya. Emang hanya perempuan, satu perempuan itu gitu. Contoh seperti itu ya. Jadi saling mah bebas ya, mau harus seperti itu. Jadi intinya sih kita kalau eh, apa ya, jadi melakukan segala sesuatu itu kalau udah nggak bisa menjadi milik kita, ngapain harus kita pertahankan, ngapain harus kita perjuangkan, seperti itu. Masih banyak yang mau gitu. Jadi kita nggak harus, ya enggak, ini masa kita jadi bahas gitu, jadi bahas materi ya, bercanda nggak apa-apa, tapi kita bisa bahas, kita ambil ibroh atau manfaatnya aja ya. Jadi kalau kita apa eh, tidak bisa move on dan sebagainya, berarti kita tidak akan menjadi manusia yang maju. Karena kalau orang yang maju itu selalu melihat ke depan ya, ke depan, nggak akan melihat ke belakang. Nah kalau mantan itu kan ke belakang, di masa lalu biarlah berlalu kan ya gitu, gitu. Jadi eh, hadapi yang ada gitu. Jadi kan kita, kalau saya itu seperti ini ya, apa, selalu percaya kepada Allah bahwa apa yang diberikan pada kita itu adalah itu yang terbaik buat kita. Contohnya kalau seandainya kita misalnya kalian menembak cewek, nah ceweknya kalian diterima, itu maka bisa menjadi hal buruk bagi kita. Tapi kalau sama Allah karena sayang kepada kita, maka ditolak kan gitu. Jadi sehingga itu tidak terjadi keburukan tersebut. Nah, kita kan nggak tahu gitu loh apa yang kedepannya yang akan terjadi. Makanya selalu syukuri gitu. Walaupun misalnya rubang nolak, ya udah syukuri aja gitu loh. Jadi ternyata oh seperti itu. Jadi selalu kita berbaik prasangka sama Allah, karena nanti akan kita diganti atau dikasih yang lebih baik oleh Allah. Itu aja loh. Jadi memang kalau misalnya kalian ditolak, ya udah, oh berarti dia memang gak pantas buat saya. Allah akan menjadikan yang lebih baik buat saya gitu. Itu aja loh ya. Nggak usah sampai kalian apa tadi nggak bisa move on dan sebagainya. Jangan, maju ke depan, kita maju gitu. Begitu. Oke, lanjut, masih ada waktu. Sok mau nanya apa, bebas. Yuk nanya apa, sok silakan. Kalau nggak ada yang nanya, ya udah dicukupkan sekian aja ya, silakan istirahat lagi. Kalau nggak ada yang nanya, ya silakan nanya, biar hidup istilahnya ya. Jadi kalau nggak ada yang nanya, saya nggak ada bahan ini. Udah dibilangin multiple choice ya. Jadi untuk ujian UTS UAS itu multiple choice. Gampang lah, kontrol C kontrol V, nanti ketemu lah gitu. Gitu. eh jadi kalau saya bikin soalnya nggak susah gitu ya. Yang penting tuh kalian itu prosesnya gitu. Nikmati prosesnya, bukan hanya sekedar kalian. Jadi nilai itu bukan tujuan utama gitu loh.
kalau saran saya seperti itu, jangan sebagai tujuan utama kalian saya nilai mata kuliah pemantau harus dapat A misalnya seperti itu. Jangan seperti itu, tapi prosesnya. Jadi pada saat perkuliahan tuh nikmati proses tersebut gitu. Lakukan apapun yang saya tampilkan atau yang saya suruh seperti itu. Jadi semuanya seperti itu. Kayak misalnya apa tuh? Oh Lali belum subscribe ya itu ya? Atau udah belum tuh? YouTube saya. Masa mahasiswanya banyak yang subscribe baru 80-an ya? Contoh seperti itu ya. Tapi ya udah mungkin itu yang terbaik buat saya gitu ya. Jadi nggak usah mengeluh dan sebagainya ya. Karena kalau nanti subscribe-nya banyak saya nggak jadi dosen mungkin ya. Jadi YouTuber seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan udah ya, cukup ya. Oke ya, udah cukup. Nanti saya mau bikin modul, mau bikin konten dan sebagainya. Jadi cukup sekian aja dulu ngajarnya. Nanti minggu depan apa ya materinya? Karena target ini kan pertemuan ketiga nanti baru masuk ke intervention forensik ya. Jadi saya harus sudah siap indikasinya pada pertemuan yang ketiga. Ini aja tuh apa jadwal ini kan saya baru dapat dari hari Sabtu Senin jadwal perkuliahan tuh semester kalian angkatan kalian Senin. Nah Senin itu ada jadwal ngajar juga sama saya tapi saya nggak bisa masuk karena nggak tahu sih kalau ada jadwal cuma seperti itu. Jadi bisa kalian juga bisa masuk ke kelas malamnya kan ada saya apa kelas malam ada kelas siang ada ya. Jadi silahkan kalau kalian misalnya siangnya nggak bisa mengikuti terus kemudian malamnya mau ikuti kalau malam tuh yang ini yang cah ya bukan cah yang CHF ya CHF itu hari Jumat jam 7 lebih 10 gitu ya kalau Jarkom 4 itu hari hari Selasa jam 5 itu yang ke sore oke ya bisa aja jadi bisa boleh saya bebas kan nanti yang penting kan ada bukti SS screenshotnya terus kemudian kalian bisa absen kan ya screenshot bahwa kalian ada di situ makanya kalau absen juga kan kalau bisa di on kan itu apa videonya jadi biar pada saat absen itu bisa oh ini ada bacakan yang bukan sekedar foto jadi bebas materinya biasanya sama jadi materi pagi sama malam itu biasanya sama jadi bebas kalian bisa ikut tapi ya diusahakan ya sesuai jadwal ya. Seperti itu oke sudah cukup ya kalau nggak ada pertanyaan lagi oke untuk materi CHF ya saya akhiri kurang lebih maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berarti hari ini udah selesai tak perkuliahannya? Atau masih ada lagi?
Nanti jam 1 ada lagi nggak sih? Itu yang deep learning yang Pak Dadang katanya dipindahin sekarang jam 10.30. Oh. Berarti nanti jam 10.30. Baik, diberitahukan kepada seluruh mahasiswa, jam 10.30 akan ada pelajarannya Pak Dadang yang kemarin ya, yang tidak dapat masuk. Nah, nanti akan digantikan dengan Pak Dian dan akan masuk di jam 10.30. Sekali lagi di jam 10.30 akan ada pelajaran pengganti untuk yang kemarin Pak Dadang tidak hadir, yang digantikan dengan Pak Dian nanti di jam 10.30. Untuk yang pengen live dulu mangga silahkan, nanti akan kembali lagi di jam 10.30. Ya, untuk jam 1 nanti sudah tidak ada kuliah lagi karena Pak Martanto sudah selesai. Nanti jam 10.30 itu di planning dasar ya. Yang akan digantikan dengan Pak Dian jam 10.30. Kalau yang pengen live dulu silakan live dulu karena mata kuliah akan dimulai di jam 10.30.